Ya, sementara itu kita akan menuju ke rest area KM 57. Ada rekan kami Amrina Rida dan dari gerbang tol Cikatama ada Camar Hainda. Namun terlebih dahulu kita ke Amrina. Selamat pagi Amrina, apakah volume kendaraan sudah meningkat dari pagi tadi? Ya, mungkin sebagai informasi terlebih dahulu, saat ini kami melaporkan arus lalu lintas dari depan rest area kilometer 57. Dan sebenarnya kalau kami melihat ataupun juga memantau bagaimana arus lalu lintas dari kilometer 57 menuju ke arah gerbang tol Cikatama, ini dari sini cukup ramai lancar dan juga kendaraan bisa melaju dengan kecepatan yang cukup normal dan juga kondusif. Namun memang bahwa tadi terdapat sedikit ketersendatan ataupun juga hambatan karena adanya antrian di akses masuk. Nah, saat ini juru kamera kami Aris Setiawan akan memperlihatkan situasi terkini di kilometer 57 jalan tol Jakarta Cikampek, yang mana terlihat bahwa kendaraan bisa melaju dengan normal. Dan sebagai informasi bahwa sekarang sudah diberlakukan adanya rekayasa lalu lintas kontraflow 2 lajur. Dan untuk rekayasa lalu lintas kontraflow ini sudah diberlakukan sejak pada pukul 11 malam tadi dan diberlakukan secara bertahap sebenarnya pemirsa, bahwa awalnya diberlakukan sejak pada pukul 11 malam kemarin dengan skema adalah kontraflow 1 lajur dari arah Jakarta menuju ke arah gerbang tol Cikampek ataupun juga dari KM 55 ke kilometer 70 hingga pada pukul 8 pagi. Namun per pukul 8 pagi sudah secara bertahap ditambah menjadi kontraflow 2 lajur dari kilometer 47 jalan tol Jakarta Cikampek menuju ke kilometer 70 ataupun juga di gerbang tol Cikatama. Kalau kami melihat adanya penerapan kontraflow yang awalnya 1 lajur menjadi 2 lajur ini, artinya memang sudah terjadi kenaikan volume kendaraan yang cukup signifikan, yang mana sekarang artinya untuk kendaraan yang melintas di jalan tol Jakarta Cikampek ini per jamnya rata-rata adalah ada di angka lebih dari 6.300 kendaraan per jam dan sudah terjadi secara berturut-turut. Karena ini sesuai dengan adanya parameter yang ditetapkan oleh pihak kepolisian bahwa untuk kontraflow 2 lajur baru akan diberlakukan apabila kendaraan yang melintas ini adalah di angka lebih dari 6.400 kendaraan per jamnya. Nah, artinya nanti apabila ada kenaikan volume kendaraan yang signifikan lagi, akan ada kemungkinan bahwa untuk kontraflow ini akan secara bertahap ditambah lagi menjadi kontraflow 3 lajur. Nah, kalau untuk saat ini memang dikarenakan sudah berlaku kontraflow 2 lajur, artinya untuk kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke arah gerbang tol Cikatama utamanya ini bisa melintas dari menjadi 6 lajur, yang aslinya apabila secara normal tidak ada kontraflow ini hanya 4 lajur saja. Kita nantikan bersama apabila nanti ada kenaikan volume kendaraan apakah akan diberlakukan kontraflow 3 lajur atau tidak. Demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih banyak informasinya Amrina Rida melaporkan langsung dari rest area kilometer 57 Karawang. Sekarang kita beralih ke Camar yang ada di gerbang tol Cikatama. Selamat pagi Camar, untuk di gerbang tol Cikatama ini seperti apa? Apakah ada antrean kendaraan menuju keluar gerbang tol? Ya, selamat pagi menjelang siang Arlista, Togi dan juga pemirsa. Ini menyambung dari apa yang disampaikan oleh rekan Amrina Rida di kilometer 57. Saat ini saya sudah berada di gerbang tol Cikampek Utama dan dari kilometer 70 sampai dengan 414 Kali Kangkung ini diberlakukan sistem one way dan memang ini juga cukup efektif untuk bisa mengakomodir kemacetan yang ada di sini. Kalau biasanya siang hari di 3 hari terakhir ini masih terpantau lengang, namun saat ini Anda bisa saksikan di layar kaca ramai lancar dan mereka ini secara tertib diarahkan untuk menuju ke gardu tol yang ada di gerbang tol Cikampek Utama. Dan saya akan mengajak Anda untuk melihat situasi dan kondisi dari pantauan udara. Terdapat 22 gardu tol yang sudah disediakan beserta dengan 8 lajur dan juga 4 mobile untuk pengecekan serta apa yang bisa nantinya dilihat begitu berkaitan dengan sistem yang terbaru yang disiapkan oleh pihak dari Jasa Marga. 4 mobile research ini yang nantinya akan membantu para petugas untuk mengambil keputusan apakah layak ataupun juga bisa dilakukan kontraflow ataupun juga sistem one way atau tidak. Nah, kalau kita melihat dari data memang sudah terjadi peningkatan sebanyak 72% apabila dibandingkan dengan hari bukan mudik. Artinya sudah lebih dari 50% dan hari ini puncaknya memang diprediksi
akan terjadi pada sore menjelang malam hari. Terlebih lagi hari ini merupakan hari terakhir di mana masyarakat bisa menggunakan mudik diskon tarif tol 20% dari arah yang saat ini saya sampaikan, bahwa teman-teman ataupun juga pemirsa semuanya ini harus melakukan tap in dan juga tap out dengan menggunakan kartu e-money yang sama. Sementara untuk data terbaru sampai dengan pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat sudah ada lebih dari 75.000 kendaraan. Artinya ini meningkat hampir 3 kali lipat dibandingkan dengan 3 hari sebelumnya. Dan memang puncak arus mudik ini akan diprediksi akan terjadi dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 29. Namun untuk puncaknya yang paling ramai akan terjadi pada hari ini dikarenakan sekali lagi diskon tarif tol ini hanya berlaku sampai dengan hari ini saja. Anda juga bisa mendownload aplikasi Travoy dari Jasa Marga untuk melihat bagaimana situasi dan kondisi serta update informasi mengenai diskon tarif tol. Dan bagi Anda yang ingin beristirahat, karena memang rata-rata untuk efektivitas mengemudi adalah 4 jam, Anda bisa beristirahat di rest area kilometer 57 atau di jalur arteri. Karena ketika Anda dari jalur arteri menuju ke jalan tol kembali, ini tidak akan dikenakan biaya tol tambahan. Sementara demikian, Arlista dan juga Togi. Baik, terima kasih banyak informasinya Camar Hendal langsung dari gerbang tol Cikatama, dan sebelumnya ada rekan Amrina Rida dari rest area kilometer 57. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan teman-teman.